Hai guys, kembali lagi di channel Singkat. By the way, apa kabarnya nih guys? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film yang berjudul The Ring 2002. Film ini menceritakan tentang sebuah kaset video misterius yang bila ditonton, maka dalam 7 hari ke depan, kematian akan menjemputnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kenakan headset kalian, jauhi keramaian, atur posisi rebahan terbaik kalian, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang gadis remaja yang sedang menonton televisi. Mereka adalah Katie dan Becca. Ini parasnya. Katie menjelaskan dampak buruk dari televisi, di mana gelombang elektromagnetik yang dipancarkan televisi dan telepon dapat menyebabkan manusia kehilangan sel otak 10 kali lebih banyak, seperti membuat molekul di otak manusia menjadi tidak stabil. Perusahaan televisi mengetahui hal ini, namun mereka menyembunyikannya untuk menaikkan penjualan. Becca yang tidak tertarik dengan cerita ilmiah Katie bercerita tentang sebuah video kaset yang setelah kita menontonnya, maka secara otomatis telepon kita akan berdering. Dan saat kita mengangkatnya, ada seseorang yang berbicara dan memberitahu bahwa kau akan mati dalam 7 hari ke depan. Kemudian Katie berkata bahwa dia dan pacarnya yaitu Josh menonton film tersebut 7 hari lalu saat mereka sedang liburan bersama teman-teman Josh. Benar saja, setelah menonton video kaset itu, mereka mendapat telepon yang mengatakan bahwa mereka akan mati 7 hari ke depan. Kejadian tersebut adalah seminggu yang lalu, tepat di malam hari. Itu berarti malam inilah waktu terakhir Katie. Tiba-tiba Katie seperti tercekik. Namun ternyata Katie hanya bercanda. Namun tiba-tiba telepon di rumah itu berdering. Mereka pun turun dan Becca memberanikan diri mengangkat telepon itu. This is so lame. Yeah, that was Becca. Ternyata yang menelpon adalah ibunya Katie. Saat sedang bertelepon, tiba-tiba televisi di ruangan bawah menyala. Katie pun mengira Becca sedang mengerjainya. Dia lantas mematikan televisi itu. Setelah dimatikan, televisi tersebut kembali menyala. Katie yang mulai ketakutan mencabut kabel televisi itu. Dia pun mulai merasakan hal aneh di rumahnya. Karena takut, dia pun mencari Becca di lantai atas. Tapi tiba-tiba, dan film The Ring pun baru dimulai. Suatu waktu, terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Aidan. Ini orangnya. Dia adalah sepupunya Katie yang kita lihat di scene awal tadi. Kemudian ibunya yaitu Rachel, ini wajahnya, datang ke sekolah untuk menjemputnya. Gurunya memberitahu pada Rachel bahwa belakangan ini Aidan sering melukis gambar-gambar aneh. Rachel berkata bahwa yang digambar itu adalah Katie, dan menurutnya itu cara anaknya mengungkapkan kesedihannya karena telah kehilangan sepupunya tepat 3 hari yang lalu. Menjelang tidur, dapat diketahui bahwa hubungan antara ibu dan anak ini tidak begitu baik, dikarenakan Rachel yang sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk anaknya. Tapi tiba-tiba saja Aidan bertanya pada ibunya tentang kapan dia mati. Ibunya yang heran pun berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Namun Aidan menjawab bahwa Katie tahu kapan dia mati, karena sebelum dia mati, dia memberitahu Aidan tentang hal tersebut. Keesokan harinya, mereka pergi ke pemakamannya Katie. Di sana Rachel bertemu dengan ibunya Katie. Dokter yang mengotopsi mayat Katie tidak menemukan apa penyebab kematian Katie yang begitu misterius. Ibu Katie pun sempat mencari di internet tentang kasus yang dialami anaknya. Namun tidak ada satupun berita di internet tentang kasus yang sama seperti Katie. Sang ibu pun meminta kepada Rachel untuk menyelidiki penyebab kematian Katie, karena kematiannya yang dirasa sangat janggal. Di luar rumah, Rachel menemui teman-teman Katie yang sedang membicarakan Becca.
Ternyata BK ini sekarang berada di rumah sakit jiwa. Salah satu teman pria Katie berkata bahwa kematian Katie mungkin disebabkan karena kaset video yang ditontonnya. Ternyata kejadian serupa juga dialami oleh pacar Katie, yaitu Josh, yang juga tewas di waktu yang sama dengan Katie, dengan cara melompat dari apartemennya pada pukul 10 malam. Rachel yang memeriksa kamar Katie menemukan sebuah album foto. Namun semua wajah di foto tersebut sudah dicoret sehingga wajah mereka tidak bisa dikenali. Kemudian dia pun mencetak ulang foto tersebut, di mana itu merupakan foto Katie bersama Josh dan teman-temannya yang lain. Perhatian Rachel pun tertuju kepada satu foto yang cukup aneh karena wajah orang-orang di foto tersebut. Rachel pun mencari tahu keberadaan orang di foto tersebut. Namun ternyata orang di foto itu semuanya sudah tewas dan berita kematian mereka dimuat di koran, di mana mereka tewas pada hari dan jam yang sama, seperti Josh yang tewas dengan cara melompat dari apartemennya pada pukul 10 malam, dan 2 orang temannya lagi tewas akibat kecelakaan mobil pada pukul yang sama. Beberapa hari setelahnya, Rachel pergi ke sebuah penginapan, di mana itu adalah tempat Katie, Josh, dan temannya berlibur. Rachel pun mendatangi tempat tersebut. Setibanya di sana, Rachel bertanya pada pemilik penginapan tentang sekelompok remaja yang pernah datang ke tempat itu. Pria tersebut pun menunjukkan kabin tempat mereka menginap. Pemilik itu berkata bahwa Katie dan temannya pernah mengeluh soal sinyal televisi di tempat itu yang tidak terlalu bagus. Pemilik penginapan yang mengetahui hal itu menyediakan di setiap kamarnya pemutar kaset agar pengunjung di sana bisa menonton video kaset. Terlihat di sana tersedia berbagai macam kaset video. Perhatian Rachel tiba-tiba tertuju pada satu kaset video. Rachel yang ingin menyelidiki lebih jauh memutuskan untuk menginap di sana, di kabin yang sama yang pernah ditempati Katie. Di dalam kabin, Rachel yang penasaran dengan isi kaset video itu pun memutarnya. Di awal video itu terlihat seperti gambar cincin. Dilanjutkan dengan genangan air dan berganti lagi dengan video bangku kosong. Lalu terlihat seorang wanita yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin dan seperti melihat ke arah kamera. Padahal kalau kita analisa dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak ada pantulan kamera yang terlihat di cermin itu. Kemudian berpindah lagi ke gambar seorang pria. Kembali lagi ke wanita tadi seperti melihat ke arah kamera. Kemudian seorang wanita yang bunuh diri dari atas tebing. Dan diakhiri dengan gambar sebuah sumur. Benar saja, setelah menonton video itu, telepon di kabin tersebut berdering. Seseorang di telepon itu berkata, 7 hari kemudian Rachel akan mati. Rachel pun pulang ke rumahnya, dan ini adalah hari pertamanya sejak menonton kaset video itu. Kemudian Rachel bertemu mantan kekasihnya yaitu Noah. Ini orangnya. Rachel memintanya untuk memotret dirinya, dan hasilnya sama seperti foto dari 4 orang sebelumnya. Noah yang tidak percaya sebuah kaset bisa membunuh orang pun menonton kaset tersebut. Kejadian serupa pun terulang kembali. Setelah Noah menonton, telepon di rumah itu berdering, namun Rachel tidak mengangkatnya. Rachel pergi ke kantornya dan masuk ke ruang audio untuk membuat salinan dari kaset tersebut. Terlihat jalur waktu di kaset itu tidak beraturan. Keesokan harinya, Rachel menemui Noah dan memberikannya salinan kaset itu padanya. Noah pun menganalisanya, dan dia juga merasakan hal yang sama. Tidak mungkin sebuah kaset memiliki angka yang tidak beraturan seperti itu. Seperti kaset itu tidak pernah dibuat oleh tangan manusia. Mereka pun memeriksa video itu. Noah semakin merasa janggal dengan video tersebut. Kemudian asisten Noah datang dan Noah mengajaknya untuk menonton video tersebut. Namun Rachel terlihat cemburu dengan sikap mereka. Dia pun lantas mengambil kaset itu dan memutuskan untuk menelitinya seorang diri. Hari ketiga, Rachel datang ke rumah sakit jiwa tempat BK dirawat. By the way, tidak diketahui secara pasti kenapa BK ini menjadi gila. Rachel bertanya padanya tentang bagaimana Katie meninggal dan apa yang terjadi padanya sebelumnya. BK yang awalnya hanya diam tiba-tiba berbicara dan berkata bahwa Rachel akan tahu sendiri
namun bukan sekarang, melainkan 4 hari lagi. Mendengar jawabannya, Rachel pun kaget. Bagaimana mungkin Becca bisa tahu waktu Rachel hanya tinggal 4 hari lagi? Setelahnya, Rachel datang ke bagian perfilman untuk menyelidiki lebih jauh tentang kaset video itu. Dia pun mencetak gambar-gambar yang terdapat di video tersebut. Kaset itu menampilkan video seekor lalat yang sedang terbang, yang ternyata itu adalah lalat sungguhan. Hari keempat, Rachel mendatangi sebuah perpustakaan dan mencari informasi mengenai mercusuar yang dilihatnya di video. Hingga dia mendapat lokasi keberadaan mercusuar tersebut, yaitu di Pulau Moesco. Di kantornya, Rachel pun mencari tahu lebih lanjut tentang Pulau Moesco. Jika kalian cari di Google, Pulau Moesco itu beneran ada loh. Begitu juga dengan mercusuarnya, dan gambarnya juga sama persis seperti foto yang dipegang Rachel. Dia pun mencetak gambar mercusuar yang terlihat 10 orang berfoto di depan mercusuar tersebut. Salah satu dari mereka bernama Anna Morgan, di mana dia adalah orang yang kita lihat di kaset video, yang profesinya adalah seorang penunggang kuda sekaligus pemilik peternakan kuda. Rachel datang lagi ke perpustakaan. Di sana dia menemukan berita mengenai penyakit misterius yang menyerang peternakan kuda milik Anna Morgan, di mana penyakit tersebut membuat kuda bertingkah tidak normal yang menyebabkan kuda-kuda melompat ke laut dan mati tenggelam. Tapi anehnya, setelah pemilik kuda tersebut yaitu Anna Morgan bunuh diri, kuda-kuda di peternakan itu pulih dengan sendirinya. Dari sumber berita diketahui sebelum kematiannya, Anna Morgan sempat mengalami halusinasi. Hal tersebut membuatnya gila. Setelahnya dia melompat dari tebing, seperti yang kita lihat di rekaman video. Hari kelima, terlihat Noah sedang membeli rokok di sebuah supermarket. Dia melihat ke arah CCTV. Terlihat wajahnya sama seperti foto Rachel. Kemudian scene berpindah ke rumah Rachel. Terlihat dia baru pulang dan membangunkan baby sisternya yang tertidur. Saat Rachel menelpon temannya, tiba-tiba dia tersedak dikarenakan benda ini masuk ke mulutnya. Rachel pun melihat ke salah satu ruangan. Ada seorang wanita yang sedang duduk. Tiba-tiba, dia terbangun di kamarnya. Awalnya dia mengira itu hanya mimpi. Namun saat dia melihat tangannya, ternyata itu bukanlah mimpi. Khawatir dengan keadaan anaknya, dia pun melihat ke kamarnya. Namun Aidan tidak berada di sana. Ternyata Aidan baru selesai menonton video kaset itu. Kejadian serupa pun terjadi lagi, di mana setelah menonton video, telepon di rumah itu berdering. Telepon itu pun berdering lagi, namun yang menelpon adalah Noah. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Noah percaya pada Rachel. Hari ke-6, Rachel yang sedang di rumahnya melihat buku-buku anaknya yang berisi gambar-gambar absurd. Kemudian Noah dan Rachel berbagi tugas, di mana Noah akan pergi ke rumah sakit jiwa tempat Anna Morgan pernah dirawat, sementara Rachel pergi ke kediamannya Anna Morgan. Perjalanan ke kediaman Anna Morgan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal. Rachel pun pergi sendirian ke sana. Saat di kapal, Rachel melihat seekor kuda di dalam kandang. Dia pun menyapa kuda tersebut, namun kuda itu bertingkah aneh ketika didekati, seakan-akan takut pada Rachel. Hey, you. Entah apa yang terjadi pada kuda itu, tiba-tiba dia melepaskan ikatannya dan menerobos keluar dari kandang tersebut. Seperti yang pernah dibaca Rachel di berita, kuda itu menenggelamkan dirinya dengan melompat ke laut. Di sisi Noah,
Terlihat dia sedang berada di rumah sakit jiwa. Dia pun meminta arsip Anna Morgan kepada petugas. Namun karena dia bukan pihak keluarga, para penjaga di sana tidak mengizinkannya. Noah pun memutuskan untuk menerobos masuk ke ruang arsip. Noah pun mendapat berkasnya Anna. Di situ didiagnosa Anna mengalami halusinasi. Dia juga pernah hamil pada tahun 1965, namun mengalami keguguran pada tahun 1966. Kemudian berkas Anna yang lain disimpan di sebuah kaset. Karena tidak menemukan kaset tersebut, Noah memintanya kepada petugas dan dia mengaku sebagai suaminya Anna, yaitu Richard Morgan. Tapi anehnya, saat memeriksa tempat penyimpanan, kaset tersebut sudah tidak ada di sana dan di sana tertulis nama peminjam terakhir, yaitu Richard Morgan. Setelahnya Noah pun memutuskan untuk menyusul Rachel. Dia berusaha menghubunginya, namun sepertinya di pulau itu tidak ada jaringan. Rachel akhirnya tiba di kediaman Anna. Di sini kita mengetahui rumah itu adalah rumah yang sama dengan yang ada di video. Di sana Rachel bertemu dengan suaminya Anna, yaitu Richard Morgan. Richard menjelaskan bahwa dia tidak beternak kuda lagi, semenjak kudanya mati satu persatu dengan cara menerobos pagar dan melompat ke laut. Di dalam rumah, Rachel juga melihat cermin yang sama seperti cermin di dalam video. Dia pun menanyakan kaset yang ada padanya, karena menurutnya itu adalah pesan dari Anna. Tapi Richard ini seperti menyembunyikan sesuatu. Dia pun menyuruh Rachel pergi. Rachel kembali bertanya mengenai keberadaan putrinya. Namun Richard berkata bahwa dia tidak pernah punya anak. Rachel baru menyadari ternyata itu adalah rumah yang sama dengan yang digambar anaknya, yaitu Aidan. Rachel yang penasaran menelpon Aidan. Dia bertanya mengapa Aidan menggambar rumah itu. Kemudian Aidan berkata bahwa ada seseorang yang menyuruhnya, yaitu seorang anak kecil yang juga terdapat di gambar Aidan. Dia berkata bahwa anak itu tidak suka di kandang dan kuda membuatnya terjaga saat malam. Dan sekarang dia berada di suatu tempat yang gelap. Setelahnya Rachel menemui Dr. Grasnick. Tujuan Rachel datang ke sana adalah untuk mencari tahu lebih dalam mengenai keluarga Morgan. Begitu juga dengan putri mereka. Dr. Grasnick menjelaskan bahwa dulu pasangan Morgan sangat menginginkan seorang anak. Namun takdir berkata lain, hingga Anna mengalami keguguran. Kemudian di suatu hari, mereka pergi entah kemana. Dan saat kembali, mereka membawa seorang anak yang bernama Samara. Mereka berkata bahwa mereka mengadopsi Samara, namun tidak pernah menjelaskan diadopsi dari siapa dan dari mana. Awalnya, hidup mereka normal-normal saja bersama Samara. Suatu hari Anna menemui Dr. Grasnick dan berkata bahwa dia melihat bayangan dan hal-hal mengerikan. Namun hal itu hanya terjadi ketika Anna dekat dengan Samara. Dan menurut Dr. Grasnick, Samara lah penyebab hal tersebut. Saat Samara datang ke pulau itu, penduduk di sana mengalami kesulitan, mulai dari tangkapan ikan yang menurun drastis dan wabah penyakit yang menular. Namun ketika Samara menghilang, keadaan di pulau itu kembali pulih seperti sedia kala. Di malam harinya, Rachel datang kembali ke rumah Richard, tapi dia tidak menemukan seorang pun di rumah itu. Rachel pun masuk dan menemukan akta kelahiran Samara, di mana dia juga menemukan sebuah video kaset yang berisi rekaman Samara saat di rumah sakit jiwa. Di video terlihat saat Samara diinterogasi oleh petugas di sana yang menanyakan bagaimana dia membuat gambar-gambar tersebut. Samara menjawab bahwa dia tidak pernah membuat gambar itu, karena itu hanya terlintas di pikirannya dan kemudian gambar itu terbentuk dengan sendirinya. Samara juga berkata dia ingin bertemu ibunya dan dia sangat menyayangi ibunya, yaitu Anna. Tapi ayahnya membuangnya dan meninggalkannya di rumah sakit jiwa tersebut. Tapi tiba-tiba Richard ada di belakang Rachel dan memukulnya. Richard membawa televisi itu. Rachel pun mengejarnya dan berkata Richard lah yang membunuh Samara. Richard berkata bahwa dia dihantui bayangan Samara dan semua gambar-gambar aneh yang dibuatnya. Merasa sudah tidak tahan lagi, Richard memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. This shall never stop.
You come in here. No. Noah yang baru saja sampai di sana menemui Rachel dan menenangkannya. Rachel teringat dengan perkataan Aidan yang menyebutkan bahwa Samara tidak suka di kandang. Merasa kata-kata itu sebuah petunjuk, mereka pun pergi ke kandang kuda. Di atas kandang terdapat sebuah ruangan kecil dan terdapat beberapa mainan di sana. Rachel pun berasumsi bahwa Anna mendadak gila dan suaminya yaitu Richard menyalahkan Samara atas kejadian itu dan menaruhnya di ruangan tersebut. Noah menemukan sesuatu di balik dinding, yaitu sebuah gambar pohon yang seperti terbakar. Pohon itu adalah pohon yang sama seperti yang ada di penginapan yang pernah didatangi Rachel. Merasa itu sebuah petunjuk, Rachel dan Noah pun bergegas pergi ke penginapan itu kembali. Hari ke-7 atau hari terakhir masa hidup Rachel. Mereka tiba di penginapan. Setibanya di kabin nomor 12, mereka tidak mendapat petunjuk lagi. Rachel yang merasa sudah terlambat baginya meminta kepada Noah untuk meneruskan penyelidikannya agar dia bisa menyelamatkan Aidan. Noah pun kesal karena mereka sudah jauh-jauh ke sana namun tidak menemukan apapun. Saat dia menarik kabel telepon, tidak sengaja dia menjatuhkan vas berisi bola kristal. Bola itu membentuk sebuah panah seperti menunjukkan jalan pada mereka. Noah pun membobol lantai kabin itu. Yang setelah dibuka, ternyata itu adalah sebuah sumur tua. Mereka pun mencoba mengukur kedalaman sumur itu dengan menjatuhkan sebuah batu. Tiba-tiba, sekumpulan serangga keluar dari sumur itu. Hal itu menyebabkan Rachel terjatuh ke dalam sumur. Untungnya dia masih selamat. Noah pun pergi mencari sesuatu agar bisa mengeluarkan Rachel dari dalam. Dinding sumur itu dipenuhi dengan bekas cakaran kuku, bahkan kukunya juga masih ada di sana. Tiba-tiba, batu di atas sumur tertutup dengan sendirinya. Kemudian Rachel diperlihatkan kisah hidupnya Samara, di mana ibunya yaitu Anna sengaja membawa Samara ke tempat ini dan menutup wajahnya sampai dia kehabisan nafas. Kemudian Anna mendorongnya ke dalam sumur dan menutup sumur itu. Namun tanpa sepengetahuan Anna, ternyata saat berada di dalam sumur, Samara masih hidup. Rachel pun mencari mayat Samara yang tiba-tiba saja jasad Samara mengapung mendekati Rachel. Setelahnya, Noah kembali ke sumur dan berkata bahwa matahari sudah terbenam, yang menandakan waktu Rachel sudah habis. Tapi anehnya, Rachel masih hidup. Mereka pun memanggil polisi dan membawa mayat Samara untuk dimakamkan. Rachel masih belum paham mengapa Anna membunuh Samara, padahal awalnya dia sangat ingin mempunyai anak. Namun setelah dia mendapat anak, dia malah membunuhnya. Samara pun harus berada di sumur itu dalam keadaan hidup. Dia bertahan hidup di dalam sana selama 7 hari, sama seperti waktu yang dia berikan kepada setiap orang yang menonton video kaset. Dan kalian pikir ini sudah berakhir? Tentu saja tidak, cerita masih tetap berlanjut. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah dan menemui Aidan. Pagi harinya, Aidan terbangun dan melihat ibunya tidur di sebelahnya. Aidan bertanya apa yang terjadi pada Samara. Rachel pun berkata bahwa Samara sekarang sudah bebas dan dia tidak berada di tempat gelap lagi. Tapi tiba-tiba Aidan bangkit dan berkata seharusnya Samara tidak pernah dibebaskan. Ternyata kebaikan hati Rachel malah membawa malapetaka bagi keluarganya, di mana dia telah membebaskan iblis yang sebenarnya. Rachel pun berusaha menghubungi Noah. Karena tidak diangkat, Rachel pun menyusul Noah ke kantornya.
Dengan sekali tatapan mata Byakugan, Noah pun tewas seketika. Rachel pun tiba di sana, namun semuanya sudah terlambat. Kemudian Rachel kembali ke rumahnya dan langsung menghancurkan kaset tersebut. Namun dia lupa, dia masih punya salinannya. Mungkin ada di antara kalian yang masih bingung dengan maksud filmnya dan masih bertanya-tanya. Kenapa Ibu Samara membunuh dan membuangnya? Karena dia tahu bahwa Samara itu bukanlah manusia biasa, di mana dia tidak pernah tidur dan tingkah lakunya juga tidak seperti manusia pada umumnya. Dan dia juga banyak membawa dampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana video kaset itu dibuat? Seperti yang dijelaskan Samara saat dia diinterogasi oleh petugas RSJ, dia tidak pernah membuat gambar-gambar itu. Itu hanyalah sesuatu yang pernah dilihatnya dan terlintas di pikirannya. Kemudian dengan sendirinya, gambar itu terbentuk. Begitu juga dengan kaset video. Sebenarnya itu tidak pernah dibuat manusia. Terbukti saat Noah menyelidikinya, dia merasa tidak mungkin kaset tersebut ada karena tidak ditemukannya sidik jari manusia. Itu hanyalah isi pikiran Samara, dan dengan sendirinya terciptalah kaset tersebut. Mengapa Rahel tidak mati padahal batas waktunya sudah habis? Ini hanya opini saya. Menurut saya, waktu yang diberikan Samara kepada orang yang menonton video kaset itu adalah waktu agar orang tersebut dapat menyelamatkannya dan mengeluarkan jasadnya dari dalam sumur. Karena Rachel berhasil memanfaatkan waktu 7 hari tersebut dan menyelamatkan Samara, maka tugas Rachel sudah selesai dan dia berhak untuk hidup. Film ini berlanjut ke sequel keduanya, yaitu The Ring 2005, dan rencananya juga akan saya bahas. By the way, kalau kalian masih punya pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Segitu aja pembahasan filmnya, tetap jaga kesehatan kalian, dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. See you on the next video. Bye-bye.